Pengertian perubahan organisasi. Pada dasarnya, semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan perilaku anggota organisasi. Selanjutnya ada macam-macam perubahan. Yang pertama, smooth incremental change, yaitu terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksikan serta mencakup rentetan perubahan yang berlangsung pada kecepatan konstan. Yang kedua, bumpy incremental change dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sekali-kali diselingi percepatan gerak perubahan. Yang ketiga, ada discontinuous change ditandai oleh pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur, atau budaya, atau ketiganya sekaligus. Kemudian ada model pengelolaan perubahan organisasi menurut Kotter. Yang pertama, menumbuhkan rasa urgensi, yaitu menciptakan kebutuhan mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi atas perlunya suatu perubahan. Yang kedua, membentuk koalisi yang kuat, yaitu meyakinkan orang lain untuk bersama-sama melakukan perubahan. Yang ketiga, menciptakan visi perubahan, yaitu suatu visi yang mudah dipahami dan merangkum keseluruhan tujuan akan perubahan untuk mendapatkan dukungan dari seluruh anggota. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan, yakni dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi agar bisa mendapatkan dukungan. Yang kelima, menghapus rintangan, yaitu mencari dan mengetahui rintangan atau hambatan apa yang kemungkinan akan menghalangi perubahan. Yang keenam, ciptakan sasaran jangka pendek, yaitu hal ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai sebuah perubahan yang telah dilakukan serta untuk memotivasi anggota yang lain agar bisa terus semangat dalam melakukan perubahan. Yang ketujuh, terus membina perubahan yang telah diciptakan, yaitu mempertahankan dan memperkuat perubahan tersebut meskipun telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Kemudian yang kedelapan, kukuhkan perubahan ke dalam budaya, di mana mempertahankan para senior dalam perubahan dan mendorong karyawan baru untuk mengadopsi perubahan akan membantu mempromosikan perubahan hingga ke seluruh organisasi sehingga bisa menjadi budaya organisasi. Berbagai pandangan perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan birokrasi. Birokrasi sebagai alat administrasi untuk pencapaian tujuan-tujuan dan sebagai suatu instrumen kekuasaan dan pengaruh. Menurut konsep ini, dengan adanya diferensiasi, perlu dilakukan seleksi individu-individu yang akan melaksanakan tugas-tugas atau menjabat suatu fungsi dalam birokrasi atas dasar kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan oleh fungsi tersebut. Yang kedua, pandangan perubahan yang direncanakan. Organisasi pada umumnya dan manajemen pada khususnya dapat mengenali jurang antara situasi yang ada dengan situasi yang diharapkan berdasar berbagai ukuran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan itu disebut perbaikan organisasi dengan dimensi atau ukuran yang dipakai adalah efektivitas dan efisiensi organisasi serta kepuasan anggota. Yang ketiga, pandangan demokrasi dan liberalisasi. Ada 6 kekuatan yang memaksa organisasi memodifikasi struktur atau iklim agar dapat menghadapi kenyataan lingkungan modern, yakni yang pertama, akselerasi perubahan yang memerlukan adaptasi organisasi. Yang kedua, perkembangan teknologi yang mengakibatkan akselerasi perubahan. Yang ketiga, makin kompleksnya organisasi karena makin besarnya organisasi dan perkembangan teknologi, baik sumber daya yang makin kompleks. 4. Perubahan sikap karyawan, makin berpendidikan dan profesional. Yang kelima, karyawan mengharapkan lebih banyak kebebasan dan kekuasaan dalam kerja. Yang keenam,
Makin tidak populernya wewenang tradisional, orang tidak menghargai lagi wewenang atasan bawahan, tetapi lebih menghargai wewenang fungsional berdasar keahlian. Peran administrasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Administrasi sesuai dengan prosesnya ialah menentukan tujuan dan kebijaksanaan, sedangkan organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan. Segala kegiatan administrasi harus berlangsung secara efektif dan efisien agar tujuan-tujuan organisasi tercapai secara optimal. Pentingnya peran administrasi publik terhadap organisasi juga disebabkan sebagai berikut. 1. Pola kehidupan masyarakat modern berdasarkan kerjasama keorganisasian. 2. Pola kehidupan keorganisasian berkaitan dengan pola kehidupan modern dan tata cara berpikir serta bekerja secara rasional. 3. Cara berpikir dan bekerja secara rasional ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 4. Cara berpikir modern dan bekerja secara rasional dimaksudkan untuk menghasilkan keefektifan dan keefisienan pencapaian tujuan. 5. Berpikir dan bekerja secara rasional dengan teknologi modern dan dengan pola kehidupan berorganisasi modern ke arah efisiensi dan efektivitas memerlukan administrasi.